Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, kembali lagi di pelajarannya Pak Wan, yaitu pelajaran SKI yang mana kemarin kita sudah belajar tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah turunnya wahyu yang kedua. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, berkah, selamat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Doa selesai. Ya, anak-anak nanti diharapkan setelah belajar tentang sejarah peristiwa kerasulan Rasulullah SAW turun wahyu kedua ini, anak-anak bisa mengetahui surah apa yang akan keluar di surah yang kedua yang turun setelah surah Al-Alaq. Nah, oke. Turunnya wahyu yang kedua. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang turunnya wahyu yang pertama, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau yang biasa kita sebut dengan nuzulul Quran ya. Nanti kalau anak-anak ada soal pasti jawab yang ini keluar ya, insyaallah ya. Tanggal 17 Ramadan biasa diperingati dengan nuzulul Quran. Yang mana tempatnya yang pertama kali turun, yaitu di Gua Hiro, saat Rasulullah SAW bertafakur atau menyendiri di Gua Hiro, bertepatan pada tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nah, oke. Surah apa yang pertama kali turun? Nah, itu yang pertama kan surah Al-Alaq. Nah, apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Nana yang seperti ini harus hafal ya. Makanya kenapa Allah menurunkan surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra. Diawali dengan Iqra, bacalah. Nah, untuk anak-anakku di sini kalau ilmu tafsir, kalau kita sudah ada tulisannya perintah Iqra, bacalah. Nah, dengan membaca itu, makanya banyak filsafat mengatakan dengan membaca sama dengan kita menguasai dunia. Nah, kenapa? Kita mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dunia. Maka anak-anakku rajinlah membaca ya. Tidak harus menunggu dari gurunya harus ini, ayo nak, atau tidak harus nunggu suruh ibu bapaknya yang menyuruh kalian untuk membaca buku paketnya. Berusaha sendiri untuk selalu mencintai dan senang membaca ya. Makanya surah Al-Alaq itu sendiri berkata Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, makanya diusahakan anak-anak semua kalau apapun pekerjaannya jangan lupa baca bismillah ya. Terus tetap semangat untuk selalu membaca sejarah-sejarah ya. Oke, itu ayat yang pertama, surah yang pertama turun, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ingat-ingat ya anakku, saya mengingatkan kembali yang minggu kemarin. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, untuk yang turunnya wahyu yang kedua, bagaimana ceritanya? Nah, sepulang Rasulullah SAW dari rumahnya Waraqah bin Naufal, ingat nggak? Masih siapakah Waraqah bin Naufal itu? Waraqah bin Naufal itu adalah
seorang pemeluk Nasrani yang taat dan mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani, ya. Itu siapanya Khadijah, ya. Itu saudaranya Sayyidah Khadijah, ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW tidak lagi menerima wahyu. Lama setelah turunnya surah Al-Alaq itu. Nah, Rasulullah itu membuat Rasulullah itu sempat khawatir. Yo, kok nggak turun lagi? Jangan-jangan wahyunya akan terputus. Nah, seperti itu anggapan beliau Rasulullah SAW. Akhirnya di saat gelisah dan takut itu terdengar suara malaikat Jibril. Nah, langsung berkata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Nah, mendengar perkataan malaikat Jibril tersebut, Nabi Muhammad SAW itu mulai menjadi tenang kembali, enggak khawatir. Nah, suatu ketika beliau sedang berjalan, pada saat itu terdengar suara dari langit. Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu, ya, hingga tiba-tiba ia terjerembab. Akibatnya apa? Nabi Muhammad SAW merasakan tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan. Nah, Rasulullah SAW itu cepat-cepat pulang ke rumah. "Ya Sayyidah Khadijah, tolong selimuti saya. Itu katanya perintah Rasulullah kepada istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, akhirnya dalam berselimut itu, sedang berselimut, nah turunlah wahyu yang kedua. Apa itu? Nah, dalam keadaan berselimut itu, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ingat-ingat ya. Surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ingat, Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Itu surah yang kedua turun setelah surah Al-Alaq. Nah, apa artinya itu, Pak? Kurang lebih artinya nanti kalian bisa dicari di Al-Quran, atau Pak Awan bacakan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Nah, itu bunyi surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 ya. Artinya apa? Wahai orang-orang yang berkemul atau yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Nabi Muhammad SAW memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, dengan turunnya wahyu tersebut, jelaslah Nabi Muhammad SAW itu juga telah diangkat menjadi seorang rasul. Ya, bukan hanya seorang nabi saja, seorang rasul. Nabi Muhammad SAW berkewajiban untuk menyampaikan wahyu, ya, disebut kepada seluruh umat Islam. Ya, itu saja pelajaran yang kita bahas untuk hari ini. Untuk anak-anak, insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang Nabi Muhammad SAW berdakwah. Ya, dan perlu saya ingatkan, dibuka paket halaman 117 dan 118. Silahkan anak-anak dijawab dulu ABC dan isian singkat maupun semuanya dijawab dulu ya. Itu halaman pilihan ganda maupun isian dan uraian. Coba diusahakan di paketnya dijawab ya, tapi tidak dikumpul ya. Nah, ini nanti sebagai latihan kalian ya. Itu saja. Mohon maaf kalau ada salah.
Dari Pawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.